Jadi kalau bapak dan ibu udah sholat, tapi belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, mohon maaf bapak ibu, mohon maaf. Jadi hidup yang ingin kita capai, hidup yang ingin kita raih bapak ibu, satu tujuannya. Apa kata Allah dalam surah Az-Zariyat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembahku. Dengan jalan apa Ustaz? Dengan jalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, hidup satu tujuannya, ridho Allah, nggak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'um basir. Shadaqallahul azim. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi yang barokah ini kita dapat hadir di musholla At-Taqwa yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dari segala penjuru, pelosok, gang yang ada di Desa Seimencirim, Kutalim Baru. Mudah-mudahan kedatangan dari para undangan hadir kemari ini memberikan kekuatan fisik supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir nantinya akan mendapatkan syafaat beliau kelak, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan pengurus dari Musholla At-Taqwa yang menjadi tuan rumah pada kesempatan pagi yang barokah ini.
Semoga pengurus beserta jajarannya yang telah bersusah payah melapangkan hati, melapangkan pikiran untuk menerima kita hadir di tempat yang mulia ini, mendapat barokah dari setiap perbuatannya. Selanjutnya yang sama kita muliakan Ustadz Hendro beserta dengan Ustadz Samsir selaku pengurus dari forum FKSMM. Mudah-mudahan para pengurus, ustadz-ustadz kita selalu diberikan Allah kesehatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Selanjutnya yang sama kita muliakan para bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, bunda-bunda saya, abangda, kakak, dan adik-adik yang hadir, yang semuanya dirahmati Allah, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Terkhusus dari pemerintahan desa yang hadir, yang juga tidak bisa disebutkan. Dan juga kepada Satgas yang telah hadir pada saat hari ini, yang lagi mengerjakan tugasnya, semoga juga diberikan keberkahan hidup. Untuk para kedua YouTuber kita juga, yang satu kiai besar, Abang Daharis, ini pegangannya ini polo untuk YouTuber udah sampai Jawa, gue tengok Jawa Tengah, Jawa Timur, udah sering foto-foto sama Nyi Blorong. Satu lagi abangda kita yang memang ganteng, berwibawa, kokoh. Mudah-mudahan imannya juga sekokoh tubuhnya. Insyaallah semoga abangda berdua ini sehat selalu, murah rezeki, nanti diganjar Allah berdakwah dalam digital. Semoga nanti masuk surga bersama dengan kamera-kameranya. Ibu-ibu sehat, Bu? Bu, maunya ibu di luar. Kasihan ibu dikurung. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semuanya yang tidak bisa disebutkan gelar, mudah-mudahan barokah hidup kita semua. Ini hari, Bu, Pak, kita peringatan Isra wal Mi'raj. Kalau kita berbicara Isra wal Mi'raj, pasti udah dapat satu kata. Intinya sholat. Di mana-mana pasti kita dengar ceramah Isra Mi'raj itu sholat. Tapi yang ingin saya kaji ini hari, Bapak Ibu, kita mengkajinya secara ilmu pengetahuan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya lagi dipoto, Pak. Manjat pula ini. Kasihan nanti nggak dapat ya kan, udah manjat. Bapak Ibu, Allah awali ayat tentang Isra wal Mi'raj itu dengan satu kata, yaitu subhanallah. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, Allah ingin memberikan kepada kita pengetahuan bahwasanya ketika kita Bapak Ibu hidup
di alam yang namanya dunia ini kita harus memiliki yang namanya tujuan. Tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Banyak pun duit, kalau Allah gak ridho, ini jatuhnya istidrat. Banyak pun istri, kalau gak dekat sama Allah, ini pun gak ada gunanya. Banyak uang, tapi gak dekat sama Allah, gak ada gunanya, mati juga. Sakit juga. Makanya dekat kepada Allah biar supaya barokah. Jadi Allah ingin katakan di situ, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, menunjukkan inilah kekuasaanku. Ibu, bu, jujur. Ibu kalau nengok laki-laki ganteng piye? Apa ibu omong? Wih, ganteng nih. Kok pucuku nggak koyok ngono ya? Bapak nengok perempuan cantik, ya Allah, ayu tenan. Wow, nggak pernah bilangnya itu nun. Wow. Karena huruf hijaiyah itu pasti dua yang dipakai. Kalau udah nengok cewek cantik, wow. Baru setelah itu alif. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, gitu juga kita melihat kebesaran Allah dengan apa? Dengan di Isra Mi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dulu Bapak Ibu dia dibilang gila. Rasul Bapak Ibu dia dibilang pembohong. Kenapa? Nggak mungkin. Nggak mungkin kau Muhammad. Nggak mungkin. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang nggak mungkin bisa mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kekuasaan Allah. Contoh Bapak Ibu. Ini Bu, Pak, kain bendera merah putih ini, anggaplah kalau misalkan tadi itu kertas, karena nggak ada kertas. Atau saya bilang adalah kertas di sini Bapak Ibu. Kertas tadi Bapak Ibu, ketika kita bakar, ini jadinya apa Bapak Ibu? Jadi apa Pak? Debu, habis. Itu kan otak manusia. Kalau Allah yang berkehendak, lain cerita. Contohnya apa Ustadz? Nabi Allah Ibrahim tak terbakar sedikit pun Bapak Ibu. Nggak lonyot rambutnya. Ini apa? Kekuasaan Allah. Allah perintahkan api. Ya nar, kullin bardan wasalaman. Selamat Bu Pak Nabi Allah Ibrahim dari cengkraman api yang panas. Makanya Bu, Ibu nanti kalau bakar sampah tes. Baca itu. Ya nar, kullin bardan wasalaman. Pasti gosong Ibu. Ya, pasti gosong. Kalau Allah sudah berkehendak Pak, nggak bisa. Yang logika menurut akal kita bisa tadi itu jauh di luar jangkauan akal kita Bapak Ibu. Inilah maka Allah awali dengan Subhanallah. Apalagi Ustadz? Pak mohon maaf Bu.
Kalau misalkan bola atau barang apapun Bapak Ibu, kita lemparkan ke atas, kira-kira apa kejadiannya Bapak Ibu? Jatuh ke bawah. Itu kan akal kita yang mencerna. Tapi Bapak Ibu tengok pesawat. Biidznillah, dengan izin dari Allah. Pesawat untuk bawa umroh Pak, bayangkan. Itu satu pesawat 500 orang. 500 orang aja Bapak Ibu. Itu kalau misalkan lah yang naik macam aku. Ukurannya berapa lah ini? Timbanganku. Sempat Bang Haris? Apalagi Bapak ini. Tadi ku dengar baru pulang umroh katanya. Anggap diratakan Bapak Ibu 50 kilo satu orang. 50 kilo Bapak Ibu satu orang dikali 500 orang 25 ton. Bayangkan Bapak Ibu. 25 ton melayang di atas. Itu masih orangnya. Belum lagi bawaannya. Satu koper itu yang isinya maksimal dia hitungan bandara nggak boleh lebih dari 30 kilo. Itu satu koper yang besar. Biasa kalau misalkan pergi umroh, ini pasti ringan. Pulangnya baru berat. Kita kaji pulangnya dulu Pak. 30 kilo satu koper kali 500. Udah 15 ton. Berarti 25 tambah 15 udah 40 ton. Belum lagi yang 7 kilo di atas. 7 kali 5 3 ton setengah. Kutanya lagi Pak sama apturnya. Sama apanya? Pilotnya, krunya. Ini 8 jam nggak berhenti-berhenti nih Pak pilot. Aku kadang Pak sering cerita-cerita itu, nyantai-nyantai. Kalau sama yang pramugarinya nggak berani aku. Banyak jamaah. Kutanya, ini 8 jam kita di atas nggak berhenti-berhenti. Nggak ada tadi tuh rest areanya. Berapa banyak lah ini? Berapa kubik ton tadi ini yang dibawa? Apturnya, minyaknya. Saya tanya itu Bapak Ibu karena penasaran. Akhirnya dijawab, Ustadz. Karena kami sering jumpa memang asal berangkat. Ya itu juga kadang pesawatnya ganti-ganti aja. Ini Ustadz 8 jam kita di atas. Tangkinya Ustadz pesawat kita ini ada 2. Tangkinya ada 2 Ustadz, kanan kiri. Jadi ada 2 ini Ustadz, satunya ini tangki asli, satunya lagi tangki minyak tadi itu untuk cadangan. Jadi kalau sini udah habis, maka ini otomatis akan ngisi sendiri. Kami sediakan sampai habis 8 jam lah itu Ustadz kekuatannya. Karena di atas Pak, nggak ada pula pom bensin. Jadi berapa lah ini? Jangan bertele-tele Pak pilot, gue bilang. Pak Ustadz, 8 jam kita Pak Ustadz, kami selalu bawa tadi itu sama cadangannya 20 tonan lebih. Bayangkan Pak, udah berapa itu? Udah berapa tuh Mas? Ayo 40. Kutanya lagi, bangke ini pesawat berapa? Bangke pesawat yang dia Boeing itu Bapak Ibu, diperkirakan mereka tadi itu hampir 100 ton bangkainya Pak. Jadi kupikir-pikir, mak ratusan ton di atas nggak jatuh-jatuh. Biiznillah, dengan izin dari Allah. Itu dia Bapak Ibu. Awak lemparkanlah bola, jatuh terus. Itu logika kita. Tapi kalau Allah sudah berkehendak,
nggak bisa. Mohon maaf. Apalagi Ustaz? Pak, ini kenapa Pak bisa gelembung? Kenapa bisa besar nih Bu? Karena ada isinya. Isinya apa Pak? Air. Ketok Riko? Ketok. Bu, mohon maaf. Ibu-ibu kenapa kalau hamil perutnya besar? Karena ada isi janin. Nampak ibu janinnya? Nampak. Kalau misalkan pakai tadi itu USG. Pertanyaannya sekarang Pak. Ibu tahu balon? Tahu Bu? Kenapa balon kok bisa bunting? Kenapa balon Pak bisa besar? Karena diisi angin. Pertanyaannya Bapak Ibu, karena diisi angin Ustadz, Bapak nampak angin itu di mana? Nampak Pak? Enggak nampak. Wajar Bapak Ibu, ini aqua plastik ini bisa tadi itu gembung, nggak bisa dipejet. Kenapa? Ada yang mengisi ruang tersebut. Nampak kita yang mengisinya, tapi angin tak nampak jasadnya Bapak Ibu. Tapi bisa buat yang namanya balon besar. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Makanya Bapak Ibu, itulah tadi subhanallah, maha suci Allah. Jangan kalian kaji lagi kekuasaanku. Cukup kalian imani akan kebesaranku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah dia bukan berjalan, tapi Rasulullah diperjalankan. Kalau dulu Bu Rasulullah berjalan, naiknya tadi onta, itu Pak maaf, kurang lebih berminggu-minggu baru Rasulullah nyampe Pak. Itu kalau naiknya onta. Sekarang naiknya Toyota Avanza. Bapak ajalah dari sini ke Deli Tua berapa jam kalau jalan kaki? Wah, rempong. Tapi kalau naiknya kereta hanya hitungan 1 jam Pak, udah nyampe tadi ke daerah Deli Tua. Itulah kekuasaan Allah. Rasul dia bukan berjalan, tapi Rasul dia diperjalankan. Ini apa? Yang pertama, kita disuruh mengimani akan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Pak, kita disuruh belajar. Kenapa Ustadz kok kita disuruh belajar? Maka wajar. Ayat yang pertama turun itu Bapak Ibu adalah Iqra, artinya baca. Baca ini Al-Quran. Baca Al-Quran. Bayangkan coba. Rasul itu dia Isra, Mi'raj, naik ke langit. Mi'raj naik ke langit Pak. Sampai ke Sidratul Muntaha. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita nggak pernah membaca. Kita nggak pernah mengamalkan. Yang mengamalkan orang Barat. Tengok, yang pertama kali menginjakkan kakinya di bulan siapa Bapak Ibu? Orang Barat. Siapa namanya? Neil Armstrong. Dan? Selamat. Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Inilah Pak, 2 ilmuwan Barat yang berhasil menginjakkan kakinya di bulan. Bayangkan Pak. Yang mengamalkan Al-Quran itu adalah orang Barat. Ketika mereka tadi Pak sampai di bulan, ditengoknya bumi tadi Pak. Nanti Bapak bisa tengok di Google kalau saya bohong.
Ditengoknya bumi, diteropongnya lagi bumi dari bulan, semuanya gelap. Cuman 2 titik yang terang, Pak. Mana Ustadz? Mekah dan Madinah. Maka gara-gara itu, Pak, dicari setelah mereka turun dari bulan, dicari 2 titik tadi ini, jumpalah Mekah dan Madinah. Mereka akhirnya ilmuwan tadi masuk Islam, Pak. Itulah hebatnya, Pak. Kenapa? Mereka mengkaji tentang Al-Quran. Kita, Pak, mohon maaf terlambat umat Islam. Orang barat udah ke bulan. Kita kemana, Pak? Padang bulan lah. Ya kan? Tapi ibu-ibu, Pak, yang enak. Ibu-ibu lebih hebat. Kalau tadi orang barat ke bulan, ibu-ibu udah ke matahari, Pak. Matahari mana, Ustaz? Matahari departemen store. Mall. Udah di mall, borong. Ini. Maka Bapak Ibu, kita nggak pernah mengkaji itu. Yang kita kaji Isra Mi'raj, sholat. Isra Mi'raj, sholat. Tapi tak pernah mengkaji akan keilmuan dari Isra Mi'raj itu. Apalagi takjub, maka dikatakan subhanallah. Nanti Bapak Ibu bisa belajar, buka lagi Pak sejarah, tengok Pak, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin, Bapak Ibu, dia ke bulan dengan mengendarai 1 kendaraan, namanya jet. Padahal ini udah diajarkan dalam Islam melalui Al-Quran. Rasul diperjalankan dengan 1 kendaraan langit namanya becak buruk. Akhirnya Pak, buruk. Diciptakanlah tadi itu yang namanya jet. Diciptakanlah tadi yang namanya roket. Diciptakanlah tadi yang segala macamnya, Pak. Ini sisi keilmuannya, Bapak Ibu. Keilmuannya. Mereka, Pak, keluar angkasa itu dengan menggunakan apa, Ustadz? Menggunakan pakaian astronot, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika keluar angkasa, ada 1 molekul yang bisa merusak tubuh manusia. Ini Bapak Ibu, kalau kita terkena itu, maka melelehlah tubuh kita. Maka orang-orang ilmuwan tadi, mereka naik ke angkasa pakai pakaian astronot. Kita semalam sempat juga pakai pakaian itu, Pak, karena datang COVID. COVID. Kenapa kok pakaian itu, Ustaz? Supaya ketika molekul tadi mau menghampiri tubuh mereka, terpantul balik. Itulah pakaian astronot. Tapi Rasulullah, dia Bapak Ibu naik ke langit tidak menggunakan pakaian astronot, tapi dia menggunakan jubahnya. Inilah Bapak Ibu hebatnya. Maka subhanallah, maha suci Allah. Pakai jubah, nggak pakai pakaian astronot. Itu dia. Ada sahabat yang sakit, Bapak Ibu. Rasul dengar. Begitu Rasul dengar dia sakit, cuman diambilkannya air, direndamkannya, Bapak Ibu. Jubahnya tadi. Alhamdulillah sembuh. Sembuh, Pak. Itulah barokah dari Rasulullah. Coba nanti, Bu, Pak, istri Bapak sakit, rendamkanlah jaket Bapak. Kenapa kok makin parah? 3 bulan jaketnya nggak dicuci. Nggak dicuci-cuci. Ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, barulah Pak diambillah perintah sholat. Inilah yang sering kita ucap-ucap. Tapi nggak pernah kita mengkaji bahwasanya Bapak Ibu, apa sih hikmah dari sholat itu? Allah katakan, Inna
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kita Pak, usia saat ini Bapak Ibu, mohon maaf, bukan lagi kajian kita bolong, solat kita piro. Kok solat kita bolong, nggak kajian kita lagi Pak. Itu udah kajian anak SD. Paling kenceng anak SMP. Tapi kajian kita sekarang Pak, bagaimana kita menghaluskan sholat kita? Bagaimana sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Ini kajian kita sekarang Bapak Ibu, di usia kita yang sekarang ini. Kita sudah sholat. Udah Ustadz, udah. Apakah sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Tanya diri masing-masing. Orang yang sholat, matanya mata orang yang sholat. Bapak Ibu udah sholat. Pertanyaannya sekarang, orang yang sholat, matanya mata orang yang sholat. Mana lebih banyak Bapak Ibu baca Quran apa baca WA? WA itu ngaku. Ya kan? Jadi baca Qurannya ada Ustadz? Ada. Cuman itu tadi, baru a'udhu udah pingin sodakallah. Baru a'udhu, baru bismillah, udah pinginnya sodakallah. Coba kalau baca WA. Setengah jam Pak, nggak berhenti. Forum FKSMM nanti yo. Wirid kembengi. Tengok. Kenapa seperti itu? Karena sholat kita Pak belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang sholat, mulutnya juga mulut orang yang sholat. Bagus tutur katanya, lembut cara bicaranya. Dia bukan mengejek, tapi dia mengajak. Dia bukan memukul, tapi dia merangkul dengan tutur katanya. Kadang mukul Pak, bukan hanya pakai tangan Pak, tapi juga pakai mulut. Pakai mulut Pak. Aku sakit kali aku. Kenapa kok sakit kali? Iya, diapain kok rupanya sama ibu itu? Nggak ada, tapi moncungnya tajam kali. Rupanya yang mukul Pak mulutnya. Awak kira selama ini kalau dipukul, disepak baru sakit. Ternyata mulut juga sakit Bapak Ibu. Kalau kita tadi itu menyakiti orang. Maka mulutnya juga harus mulut orang yang sholat. Apalagi Ustadz, tangan Bapak Ibu, tangan orang yang sholat. Orang yang sholat rajin sodakoh. Orang yang sholat rajin berinfak. Orang yang sholat rajin berwakaf. Orang yang sholat rajin nyantuni anak yatim. Jangan nanti setiap minggu ngaji FKSMM, ngaji terus. Ustadznya ganti-ganti yang kondang-kondang. Tapi sedekahnya berapa tadi itu? 2.000. 5.000. Cemana coba? Cemana kita mau api, mau bagus Bapak Ibu? Kenapa? Karena di otak kita hanya dunia aja. Nggak pernah kita tadi tuh kaji akan akhirat. Inilah dia. Padahal dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10 jelas Bapak Ibu. Apa kata Allah? Allah bilang, nanti hambaku akan datang kepadaku dan dia memohon kepadaku. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia barang sekejap saja. Berarti yang ngomong nih Bapak Ibu, orang yang sudah mati. Orang yang sudah meninggal dunia.
maka sambungannya waktu yang sekejap itu akan aku gunakan untuk fa'as-sodako, bersodakoh. Berarti Allah udah ngasih bocoran, Pak, Bu. Apa itu, Ustaz? Sodakoh kau. Karena apa? Sodakoh melapangkan kubur. Sodakoh kau, kata Allah, karena sodakoh raudotam mirriyadil jannah, menjadikan kuburmu taman-tamannya surga. Itu hebatnya sodakoh, Pak. Kemarin, Pak, waktu saya ngisi pengajian di daerah tadi, Pak, Percut Seituan, cerita tentang sodakoh, saya bilang amalan-amalan sodakoh di bulan Sa'ban, Bapak Ibu, saya bilang kan, rupanya ada jamaah yang bilang, alhamdulillah Ustadz, yang Ustadz sampaikan betul. Kenapa rupanya, Bu? Itulah Ustadz, alhamdulillah, kami semalam Ustadz baru kena Ustadz musibah, kena angin puting beliung. Ada angin puting beliung, Pak, waktu hujan deres seminggu yang lalu di sana, tapi nggak banyak. Rumah saya Ustadz nggak kena. Mungkin barokah dari amalan keluarga Bunda, saya bilang. Itulah Ustadz, betul. Jauh dari bala, kata Rasul, kalau kita rajin sodakoh. Anginnya Ustadz lompat, Ustadz, katanya. Ku bilang, baguslah Bu, rajin Ibu terus sodakoh. Rupanya ibu yang satu lagi bilang, Ustadz, rumahku pun nggak kena. Loh, kenapa nggak kena? Ibu sodakoh juga. Enggak Ustadz, ada juga amalan suami saya Ustadz. Apa amalannya Ustadz? Itulah Ustadz, kenapa rumah saya nggak kena angin puting beliung? Amalan suami saya Ustadz, sebelum tidur dia selalu minum tolak angin Ustadz. Oh iya juga, aku bilang. Nggak percaya Ibu, tes. Pasti Bu lari anginnya. Lari anginnya, Bu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sholat, tangannya juga tangan orang yang sholat. Inilah hikmah dari sholat. Sholat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau Bapak dan Ibu udah sholat, tapi belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi hidup yang ingin kita capai, hidup yang ingin kita raih Bapak Ibu, satu tujuannya. Apa kata Allah dalam surah Az-Zariyat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku. Dengan jalan apa Ustadz? Dengan jalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, hidup satu tujuannya, ridho Allah, nggak ada yang lain. Maka bagaimana Ustadz cara mendapatkan ridho Allah itu? Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena sholat, buah dari sholat adalah akhlak. Orang yang sholat, saya katakan tadi, tangannya tangan orang yang sholat, hatinya hati orang yang sholat. Akhlak yang mau dicapai Bapak Ibu, karakter kita yang mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perintah sholat yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bu, Pak, tebar kebaikan, lakukan kebaikan sesuai dengan porsi dan kapasitas kita masing-masing. Itu dia Bu, Pak. Sebagai seorang istri, tebar kebaikan. Gimana Ustadz tebar kebaikannya? Jaga marwah suami, jaga anak-anak. Itulah kebaikan yang bisa Ibu lakukan sebagai seorang istri. Sebagai seorang suami, Pak, tebar kebaikan karena kapasitas kita di situ. Caranya gimana Ustadz? Cari nafkah yang halal dan juga baik yang diperintahkan Allah.
Sebagai seorang ustadz, tebar kebaikan, ajak jamaahnya ke jalan Allah. Sebagai seorang polisi, seorang tentara, hakim, jaksa, tebar kebaikan. Caranya macam mana ustadz? Maju tak gentar, bela yang benar. Tebar kebaikan. Jangan maju tak gentar, bela sing bayar. Kalau maju tak gentar bela yang bayar, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Jadi Ustadz, nggak perlulah pengacara. Perlu. Untuk apa Ustadz? Supaya yang salah tadi bisa ringan hukumannya dengan adanya dampingan pengacara. Ini kadang nggak, Pak, pengacara lain, polisi lain. Iya kan? Ini cemana bisa di 86 kan? Selagi bisa 86, 86. Iya. Inilah tadi salahnya kita, Pak. Kenapa? Sholatnya nggak memberikan manfaat. Tapi kalau sholatnya memberikan manfaat, bagus. Ya kan? Jangankan ustadz. Oh, dia ajalah yang doakan bapaknya. Nggak usah. Kenapa? Dia kan ustadz. Loh, nggak mesti ustadz yang doakan bapaknya ketika bapaknya meninggal. Ada anaknya yang lain. Enggak, aku kan cuman tukang babat. Nggak berkah lah. Oh, siapa bilang? Tengok, kalau tukang babatnya tukang babat yang beriman, lebih barokah. Kenapa? Allah bukan melihat dari derajatnya. Oh, Ustadz Hendro, Ustadz. Ustadz Samsir, Ustadz. Ya kan, Ustadz Samsir ini kan Ustadz yang nyasar. Harusnya di Jakarta dia ini, Pak. Tapi nyasar dia kemana? Jauh dia, Pak. Ya kan? Jadi nggak ada jaminan. Kalau Ustadz yang doa, barokah. Nggak ada jaminan. Allah melihat dari apanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapanku itu bukan pangkatnya. Yang mulia di hadapanku bukan jabatannya. Tapi yang mulia di hadapanku adalah ketakwaannya. Tukang becak pun kalau dia bertakwa lebih berharga. Tukang bangunan pun kalau bertakwa lebih berharga. Maka Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cari ridho Allah. Ini tujuan kita, Pak, satu ini semua, Pak. Cuman satu. Terakhir, Pak, saya sampaikan. Belajar Bapak Ibu dari yang namanya parang. Ibu, Bapak tahu parang, Pak? Apa guna parang, Pak, Bu? Motong. Belajar dari yang namanya kampak, Pak. Apa guna kampak? Memotong. Belajar Bapak Ibu dari yang namanya singso. Apa gunanya singso? Motong. Belajar dari yang namanya arit. Apa gunanya arit? Memotong. Belajar dari yang namanya gunting. Apa gunanya gunting? Memotong. Belajar dari yang namanya pisau. Apa gunanya pisau? Memotong. Belajar dari yang namanya silet. Apa gunanya silet? Memotong. Tujuan mereka cuma satu, Pak. Memotong. Tapi mereka lakukan sesuai dengan porsi dan kapasitas mereka masing-masing. Untuk motong, pohon apa Ustadz? Pohon rambung. Pohon karet. Gunakan apa? Singso. Bam, tumbang. Habis tumbang Bapak Ibu, mau ngeracik tadi rantingnya, gunakan parang, Pak. Cek, 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 cek. Pohon rambung, batangnya, Pak, mau Bapak ambil untuk apa? Kayu bakar. Supaya bisa tadi cepat kering, dijemur, dikecilkanlah tadi, Pak. Siapa yang kerja? Kampak. Gam, tebelah.
Apalagi Ustaz, bapak mau ngasih makan kambing, mau ngasih makan lembu, motong tadi rumput. Siapa yang kerja? Arit. Anak ibu, anak bapak, cucu mau ngerjakan tugas dari gurunya, buat nama-nama dari karton. Motong kartonnya bagi apa, Pak? Gunting. Ibu mau masak, mau ngambil tadi itu daun pohon serai, pakai apa motongnya? Pisau. Abang dah YouTuber, tengok ininya berewoan. Mau motong ini pakai apa? Silet. Coba bayangkan kalau motong ini jenggot pakai singsu. Habis. Nggak ada lagi. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada lagi. Maka Pak, tujuan mereka cuma satu, memotong. Tapi mereka lakukan sesuai dengan porsi dan kapasitas mereka masing-masing. Begitu juga lah kita, Pak. Tujuan kita cuma satu, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, tebar sesuai dengan fungsi dan kapasitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan kita menebar kebaikan, kita melakukan kebaikan, makna dari Isra Mi'raj yang selalu setiap tahun kita peringati, ini sudah masuk dalam diri kita. Jangan kita Isra Mi'raj terus, pengajian terus, FKSMM, tapi tidak memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, ayo kita tebar kebaikan. Saya yang ngomong di depan ini pun Bapak Ibu, taklah sebaik dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang lebih baik. Karena Allah menilai bukan dari pangkatnya, Allah menilai bukan dari jabatannya, tapi yang Allah nilai adalah ketakwaannya. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang ustadz pun ada ustadz yang gila. Iya, jujur Pak, Bu. Kenapa kok gila? Iya, dia bilang sholat berjamaah di masjid. Ustadznya nggak pernah sholat di masjid. Ada jadwal subuh baru pergi ke masjid. Sholat dia di masjid. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayolah Bapak Ibu, satu kalimat saya kutip Bapak Ibu untuk menutup kajian kita. Apa itu Ustadz? Kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, orang yang bahagia sepenuhnya, kata beliau, adalah orang yang terputus napasnya Bapak Ibu, alias meninggal dunia, tapi tidak terputus pahala dan pahala dari kebaikannya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya Bapak Ibu, dengan sholat kita, kebaikan yang kita hasilkan, kebaikan kita tidak terputus nanti pahalanya ketika kita sudah terputus kontrak kita di dunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin Bapak Ibu ya, setawar sedingin, karena saya pun udah cengar-cengir. Saya tengok udah pas pula ke matahari, ke badan saya, ke wajah saya. Jadi Bapak Ibu, supaya acara ini barokah, ada tanya jawab? Oh. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita tutup dengan doa. Saya kembalikan dulu ke moderator.